Katakan bersama saya orang yang paling disayang sama Tuhan. Sama kiri kanan saudara, kamu orang yang paling disayang sama Tuhan. Amin. Kita masih dalam serial khotbah kebenaran tentang akhir zaman dalam Injil kasih karunia Allah. Saudara semangat hari ini mendengar firman Tuhan? Amin. Dan hari ini saya mau ajak saudara untuk sama-sama belajar dari kitab Wahyu. Kenapa? Karena ada begitu banyak orang Kristen yang mengajar tentang akhir zaman dari kitab Wahyu. Dan banyak orang Kristen yang menganggap kitab Wahyu adalah kitab yang menakutkan. Kitab yang mengerikan. Kalau saudara menganggap kitab Wahyu adalah kitab yang menakutkan, kitab yang mengerikan, artinya saudara salah mengartikan kitab Wahyu. Waktu saudara membaca kitab Wahyu, saudara salah mengartikan. Dan saya mau kasih tahu sama saudara hari ini, tiga ayat pertama dari kitab Wahyu. Ayat 1, ayat 2, ayat 3, Wahyu pasal 1. Ini adalah kunci yang dapat membantu saudara untuk supaya saudara bisa mengerti seluruh isi kitab Wahyu. Wow, kuncinya ada di ayat-ayat yang pertama. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga akan membantu saudara untuk mengerti kitab Wahyu secara keseluruhan. Saudara siap diberkati? Amin. Kita lihat Wahyu pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi, dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakan kepada hambanya Yohanes. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, dan ia menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Ayat yang pertama, inilah wahyu Yesus Kristus. Jadi kitab Wahyu adalah wahyu Yesus Kristus. Wahyunya siapa? Yesus Kristus. Amin. Jadi kitab Wahyu adalah jelas sekali, inilah wahyu Yesus Kristus. Kitab Wahyu berbicara tidak lain, tidak bukan tentang Yesus Kristus. Bukan tentang wahyu Uni Eropa, bukan tentang wahyu chip komputer 666 yang akan ditanam di dahi saudara atau di tangan saudara. Kitab Wahyu bukan berbicara tentang itu semua, tapi kitab Wahyu tidak lain, tidak bukan berbicara tentang wahyu Yesus Kristus. Apa itu wahyu? Wahyu dalam Alkitab versi New King James terjemahannya adalah revelation. Bahasa Yunaninya adalah apokalipsis, yang artinya apa? Uncovering, to remove a cover. Unveiling, to remove a veil. Untuk apa? To open view. Untuk membuka pandangan. What was hidden before. Untuk membuka pandangan yang sebelumnya tersembunyi. Tentang siapa? Tentang Yesus Kristus. Bukan tentang yang lain. Tentang Yesus Kristus. Uncovering, unveiling, untuk membuka cover, untuk menyingkapkan tirai, untuk membuka pandangan saudara. Tentang Yesus Kristus yang sebelumnya tersembunyi. Itu wahyu. Jadi semuanya tentang Yesus Kristus. Amin. Ayat yang ketiga, perhatikan baik-baik. Berbahagialah. Nah, ini kuncinya. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini. Berbahagialah mereka yang membaca dan mendengar kitab Wahyu. Jadi kuncinya kalau saudara baca kitab Wahyu, saudara berbahagia. Jadi kalau sampai saudara menganggap kitab Wahyu adalah kitab yang menakutkan, kitab yang mengerikan, artinya saudara salah mengartikan waktu saudara membaca kitab Wahyu. Salah. Kalau saudara baca kitab Wahyu, saudara mendengar kitab Wahyu, seharusnya saudara berbahagia. Kenapa? Karena kitab Wahyu itu terdiri dari lambang-lambang, dari simbol-simbol. Itu sebabnya jangan pernah mengartikan kitab Wahyu, termasuk lambang-lambang, simbol-simbol di dalamnya berdasarkan pengertian saudara sendiri. Jangan pernah. Jangan pernah. Yang terbaik yang selalu saya sampaikan sama saudara adalah biarlah Alkitab yang menerjemahkan Alkitab. Artinya saudara harus cari ayat-ayat yang lain sebagai referensi untuk mengartikan ayat-ayat dalam kitab Wahyu, untuk mengartikan simbol-simbol, lambang-lambang yang tertulis dalam kitab Wahyu. Dan Alkitab sangat konsisten mengartikan lambang-lambang, sangat konsisten, nggak pernah berubah-berubah. Misalnya emas merupakan gambaran tentang siapa? Kebenaran. Betul? Perak berbicara tentang
penebusan. Kemudian tembaga berbicara tentang penghukuman. Di dalam kitab Wahyu, saudara akan menemukan naga di sana. Betul? Naga berbicara tentang sesuatu yang jahat, yang tidak baik. Itu sebabnya saudara jangan pernah mengartikan kitab Wahyu berdasarkan tradisi orang Cina. Karena menurut tradisi orang Cina, naga itu kebesaran, kebanggaan. Jadi jangan pernah mengartikan kitab Wahyu berdasarkan pengertian saudara, berdasarkan tradisi apapun, tradisi orang Cina, tradisi orang India, tradisi zaman modern, teknologi modern, komputer chip 66 yang ditanam di dahi, di tangan, no. Jangan pernah mengartikan kitab Wahyu berdasarkan pengertian saudara sendiri. Yang terbaik adalah, selalu ingat, biar Alkitab yang menerjemahkan Alkitab. Cari ayat-ayat lain sebagai referensi untuk menerjemahkan ayat-ayat dalam kitab Wahyu, menerjemahkan lambang simbol yang terdapat dalam kitab Wahyu. Nah, kita akan sama-sama belajar. Waktu saudara mengerti ini, tidak mengartikan kitab Wahyu berdasarkan pengertian saudara sendiri. Saudara tidak akan pernah menganggap kitab Wahyu kitab yang menakutkan. Justru ketika kamu tahu artinya, kamu berbahagia. Amin. Wahyu pasal 5 ayat 1 sampai dengan 5. Maka aku melihat di tangan kanan Dia yang duduk di atas tahta itu sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya dan dimaterai dengan 7 materai. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah yang berseru dengan suara nyaring, katanya, siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka materai-materainya? Tetapi tidak ada seorang pun yang di sorga atau yang di bumi atau yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun melihat sebelah dalamnya. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis, sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh materainya. Ayat yang pertama. Maka aku melihat di tangan kanan Dia yang duduk di atas takhta itu. Siapa Dia di sini? Allah. Yohanes melihat Allah duduk di atas takhtanya, di tangan kanannya ada sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam, sebelah luar, dan dimateraikan dengan 7 buah materai. Nah, kata materai di sini, dalam Alkitab versi King James, terjemahannya adalah seal. Seal, materai. Dalam bahasa Yunani, spragis atau spragiso, yang artinya apa? To stand for security, to keep a secret. Dicap untuk menjaga keamanan, supaya terjaga kerahasiaannya. Seal. Sudah pernah lihat materai, seal? Kalau zaman dulu itu materai terbuat dari lilin yang dicairkan kemudian dituang, betul? Lilin yang dicairkan kemudian dituang. Setelah itu sebelum lilinnya membeku, di stem, dicap. Ketika lilinnya mengering, maka terbentuklah sebuah desain. Biasanya dulu materai atau seal itu digunakan untuk melindungi naskah-naskah, melindungi buku-buku supaya jangan kotor, jangan rusak, supaya jangan dicuri orang, jangan dijiplak, terjaga kerahasiaannya. Dan yang kedua, materai biasanya sebagai tanda bukti kuasa wewenang. Betul? Kemudian yang ketiga, materai digunakan sebagai tanda kepemilikan, ownership. Nah, itu fungsinya materai. Jadi Yohanes mendapat penglihatan Allah duduk di atas takhtanya, di tangan kanannya ada gulungan kitab yang ditulis timbal balik, luar dalam, sebelah luar. Kemudian dimateraikan dengan 7 buah materai. Karena gulungan kitabnya dimaterai dengan 7 buah materai, Yohanes dia tidak bisa tahu apa isinya. Dia tidak bisa membaca tulisan-tulisan di sebelah dalam, sebelah luarnya. Nah, untuk bisa membacanya, untuk bisa membuka materainya, dibutuhkan orang yang layak. Dibutuhkan orang yang layak. Kalau saya kirim surat ke rumah saudara, saya masukin suratnya dalam amplop, kemudian saya tutup, saya materai. Waktu suratnya sampai di rumah saudara, maka tidak ada seorang pun yang layak membuka kecuali saudara. Betul? Jadi dibutuhkan orang yang layak. Ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah yang berseru dengan suara nyaring, katanya, siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka materai-materainya? Tetapi tidak ada seorang pun yang di sorga atau yang di bumi atau yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Jadi karena gulungan kitabnya itu dimaterai, disil dengan 7 buah materai, maka tidak ada seorang pun yang bisa membukanya kecuali orang yang
layak. Tetapi di sini dikatakan tidak ada seorang pun, baik di surga maupun di bumi yang layak membuka gulungan kitab ini. Waktu dikatakan tidak ada seorang pun yang layak membuka gulungan kitab ini, Yohanes dia menangis. Pertanyaan saya, kenapa dia menangis? Waktu dikatakan tidak ada seorang pun yang membuka gulungan kitab ini, baik di surga maupun di bumi. Kenapa dia menangis? Pertanyaan saya, apa sesungguhnya isi kitab ini? Apa isi kitabnya? Jangan tebak-tebak. Biarlah Alkitab yang menerjemahkan Alkitab. Artinya cari ayat lain. Sebagai referensi untuk mengartikan kitab Wahyu ini. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana caranya kita membaca kitab Wahyu. Perhatikan baik-baik. Aku melihat sesungguhnya ada tangan yang terulur kepadaku dan sungguh dipegangnya sebuah gulungan kitab. Lalu dibentangkannya di hadapanku gulungan kitab itu ditulisi timbal balik dan di sana tertulis nyanyian-nyanyian ratapan, keluh kesah dan rintihan. Tadi kita sudah lihat dalam kitab Wahyu pasal 6 ayat yang kedua, Yohanes mendapat penglihatan, betul? Allah duduk di atas tahtanya, di tangan kanannya ada sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luar. Sebelah dalam dan sebelah luar. Dimateraikan dengan 7 buah materai. Barusan kita baca dalam Yehezkiel pasal 2 ayat yang ke-9. Yehezkiel melihat sesungguhnya ada tangan yang terulur kepadanya dan dipegangnya, nyanyi huruf besar. Siapa? Allah. Allah memegang gulungan kitab, lalu dibentangkannya di hadapan Yehezkiel. Gulungan kitab itu ditulisi timbal balik. Apa arti timbal balik? Sebelah dalam dan sebelah luar. Betul? Pertanyaan saya, kitabnya sama? Yes. Pertanyaan saya, apa isi kitabnya? Sehingga Yohanes menangis. Waktu dikatakan tidak ada seorang pun yang layak di surga, di bumi yang membuka gulungan kitab ini. Membuka materainya. Nggak ada yang layak. Yohanes menangis. Apa isi kitabnya? Ayat yang ke-10. Lalu dibentangkannya di hadapanku gulungan kitab itu ditulisi timbal balik dan di sana tertulis nyanyian-nyanyian, ratapan, keluh kesah dan rintihan. Ternyata isinya semuanya tentang ratapan, keluh kesah, rintihan. Dan saya masih mengerti, ratapan, keluh kesah, rintihan merupakan ekspresi dari orang-orang yang hidupnya ada di bawah kuasa kegelapan. Apa maksudnya? Nanti saya akan jelaskan sama saudara. Jadi, gulungan kitab yang dilihat sama Yohanes adalah gulungan kitab yang sama seperti yang dilihat oleh Yehezkiel. Semuanya, apa isinya? Semuanya tentang bad news, tentang kabar buruk. Waktu kabar buruk ini terjadi, semua orang yang mengalami, meratap, berkeluh kesah, merintih. Itu sebabnya, waktu materai demi materai dibuka, isinya semua tentang bad news, tentang kabar buruk. Kita lihat, cepat. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang kedua, aku mendengar makhluk yang kedua berkata, "Mari." Dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi sehingga mereka saling membunuh. Dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, "Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu." Dan ketika anak domba itu membuka materai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning dan orang yang menungganginya bernama Maut dan kerajaan Maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang dan dengan kelaparan dan sampar dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Dan mereka berseru dengan suara nyaring katanya, "Berapa lamakah lagi ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi?"
Dan kepada mereka yang masing-masing diberikan sehelai jubah putih, dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Maka aku melihat ketika anak domba itu membuka meterai yang keenam, sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut, dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah. Dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi bagaikan pohon ara menggugurkan buah-buahnya yang mentah apabila ia digoncang angin yang kencang. Maka menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung, dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Dan raja-raja di bumi dan pembesar-pembesar serta perwira-perwira dan orang-orang kaya serta orang-orang berkuasa dan semua budak serta orang merdeka bersembunyi ke dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu karang itu, runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba itu. Sebab sudah tiba hari besar murka mereka, dan siapakah yang dapat bertahan? Perhatikan baik-baik. Siapa yang membuka materai demi materai? Anak domba. Saudara takut? Kalau saudara nggak mengerti, saudara takut. Tapi seharusnya saudara berbahagia. Amin. Perhatikan baik-baik. Ketika materai pertama dibuka, apa yang Yohanes lihat? Seekor kuda putih. Betul? Dan orang yang menungganginya, memegang panah. Ini berbicara tentang apa? Kita cepat aja. Ini berbicara tentang apa? Tentang Mesias palsu. Dari mana saya tahu Mesias palsu? Alkitab menerjemahkan Alkitab. Nanti saya jelasin. Materai kedua dibuka. Yohanes melihat ada seekor kuda merah padam. Damai sejahtera diambil daripada bumi. Apa yang terjadi? Mereka saling membunuh. Materai ketiga yang dibuka. Materai ketiga dibuka. Yohanes melihat ada seekor kuda hitam. Apa yang terjadi? Kemiskinan. Kemudian ketika materai keempat dibuka, Yohanes melihat ada seekor kuda hijau kuning. Betul? Apa yang terjadi? Maut, kelaparan, sampar. Kemudian ketika materai yang kelima dibuka, apa yang terjadi? Jiwa-jiwa dibunuh karena Injil, karena kesaksian yang mereka miliki. Materai keenam dibuka, gempa bumi. Materai yang ketujuh dibuka, keheningan di surga. Saya buktikan sama saudara. Waktu materai yang pertama dibuka, Yohanes melihat ada seekor kuda putih, orang yang menungganginya memegang panah. Ini berbicara tentang apa? Mesias palsu. Mesias palsu. Dari mana saya tahu? Wahyu pasal 19 ayat 11. Lalu aku melihat sorga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar, ia menghakimi dan berperang dengan adil. Waktu sorga terbuka, Yohanes melihat apa yang Yohanes lihat di surga. Ada seekor kuda putih. Dan huruf besar. Siapakah ia yang menunggangi kuda putih? Yang bernama yang setia dan yang benar? Yesus. Ia akan menghakimi dan berperang dengan adil. Tidak lain, tidak bukan adalah Yesus. Dia adalah Mesias yang sesungguhnya. Amin. Ingat waktu Wahyu pasal 6 ayat yang kedua berkata begini. Yohanes mendapat penglihatan ketika materai pertama dibuka. Dia mendapat penglihatan begini. Aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ianya huruf kecil, maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Siapakah ia di sini yang menunggangi kuda putih? Seseorang yang mau menyerupai Yesus, Mesias yang sesungguhnya. Siapakah dia? Mesias palsu. Dari mana saya tahu ini adalah Mesias palsu? Sesungguhnya semuanya ini pernah dikatakan sama Yesus kepada murid-muridnya. Lukas pasal 21, perhatikan baik-baik. Dan murid-murid bertanya kepada Yesus, katanya, Guru, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi? Jawabnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan saatnya sudah dekat, janganlah kamu mengikuti mereka. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu, tetapi itu tidak berarti kesudahan akan datang segera. Ia berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tetapi sebelum semuanya itu kamu akan ditangkap dan dianiaya, kamu akan diserahkan
akan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu tetapkanlah di dalam hatimu supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu, sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu, dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Jadi perhatikan baik-baik, semua penglihatan yang Yohanes terima ketika materai demi materai satu persatu dibuka dari gulungan kitab itu, semua penglihatan yang Yohanes terima sesungguhnya sudah pernah diberitahukan Yesus kepada murid-muridnya. Betul? Mesias palsu. Kemudian bangsa bangkit melawan bangsa. Peperangan terjadi di mana-mana. Kenapa? Karena damai sejahtera diambil dari bumi. Orang saling membunuh. Kemudian kemiskinan, maut, kelaparan, sampar. Kemudian jiwa-jiwa dibunuh karena Injil, karena kesaksian yang mereka miliki. Gempa bumi. Semuanya pernah Yesus sampaikan di sini. Semuanya pernah disampaikan. Semua penglihatan yang Yohanes terima sudah pernah diceritakan Yesus kepada murid-muridnya. Jadi kalau begitu, apa maksud dari gulungan kitab ini? Apa maksudnya gulungan kitab ini yang ditulisi timbal balik luar dalam, yang dimateraikan dengan 7 materai? Dan kenapa harus orang yang layak membuka? Dan kenapa hanya Yesus yang layak membukanya? Dan kenapa waktu dikatakan tidak ada seorang pun yang layak, Yohanes menangis? Apa maksudnya gulungan kitab ini? Apa maksudnya? Gulungan yang dimaksud dengan gulungan kitab ini, semua yang tertulis di dalamnya berbicara tentang apa yang akan terjadi sama semua orang yang hidup di dunia ini ketika dunia ini ada di bawah wewenang kuasa si jahat. Dimateraikan dengan 7 materai, karena materai tadi fungsinya sebagai apa? Tanda bukti, kuasa atau wewenang. Semua yang tertulis dalam kitab ini berbicara tentang segala sesuatu yang harus terjadi sama manusia di bumi ini ketika bumi ini ada di bawah wewenang kuasa si jahat. Betul? Kenapa saudara takut? Seharusnya saudara berbahagia. Kenapa? Karena materainya sudah dicopotin. Artinya saudara sudah dibebasin. Amin. Jadi sekali lagi, apa gulungan kitab ini? Gulungan kitab ini berbicara tentang semua yang harus terjadi sama manusia yang hidup di bumi ini ketika bumi ini ada di bawah kuasa si jahat. Itu sebabnya dimateraikan. Karena materai berbicara tentang tanda bukti, wewenang atau kuasa. Apa maksudnya? Saya jelasin sama saudara. Perhatikan baik-baik. Saudara akan berbahagia. Efesus 1, 13, 14. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Perhatikan baik-baik. Ketika saudara mendengar firman kebenaran, Injil keselamatan saudara, firman kasih karunia, waktu kamu percaya, maka kamu akan diselamatkan. Kamu lahir baru. Allah menempatkan saudara di dalam Dia. Amin. Allah bukan hanya menempatkan saudara di dalam Dia ketika saudara percaya kepada Yesus, tetapi Allah juga memateraikan kamu. Ingat, materai adalah tanda bukti kepemilikan, ownership. Amin. Allah memateraikan kamu dengan Roh Kudus sebagai tanda milik Allah. Bilang sama kiri kanan saudara, kamu milik Allah. Amin. Dan Roh Kudus bukan hanya tanda saudara milik Allah, tapi Roh Kudus adalah jaminan. Apa artinya jaminan? Kepastian bahwa kamu akan memperoleh semua yang dijanjikan Tuhan. Apa itu? Penebusan yang menjadikan kamu adalah milik Allah. Kamu sudah ditebus. Kamu menjadi milik Allah. Dan kamu akan menerima segala sesuatunya yang menjadikan kamu milik Allah. Apa itu? Pengangkatan kamu sebagai orang percaya. Amin. Perhatikan baik-baik. Jadi Roh Kudus adalah tanda bukti, ownership. Kamu miliknya Tuhan.
Perhatikan baik-baik. Waktu Allah menciptakan manusia, awal dunia, sebelum manusia jatuh dalam dosa, Allah menciptakan manusia dari debu tanah. Waktu Allah menciptakan manusia dari debu tanah, manusia belum menjadi makhluk yang hidup. Kapan manusia menjadi makhluk yang hidup? Ketika Allah menghembuskan nafasnya. Ruah. Demikianlah manusia menjadi makhluk yang hidup. Ada Roh Kudus, ada Roh Allah dalam manusia. Kemudian Allah berkata, berkuasalah. Betul? Berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara. Berkuasalah. Kenapa? Karena manusia memiliki Roh Allah. Sebagai tanda bukti kuasa, manusia berkuasa, berwenang. Tetapi sesuatu terjadi. Ketika manusia jatuh dalam dosa, yang tadinya manusia berkuasa, manusia didustai oleh si jahat. Dengan kata lain, ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia menyerahkan kuasa yang Tuhan berikan kepada si jahat. Manusia kehilangan kuasa. Alkitab berkata, Rohku tidak selama-lamanya tinggal dalam manusia, karena manusia hanya daging. Roh Allah keluar. Manusia kehilangan Roh Allah, kehilangan kuasa. Dia tidak lagi punya bukti, tanda bukti kuasa wewenang. Roh Allah keluar. Apa yang terjadi? Siapa yang berkuasa setelah itu? Si jahat yang berkuasa. Betul? Si jahat yang berkuasa. Waktu si jahat berkuasa atas dunia ini, dia punya wewenang. Untuk apa? Untuk membawa semua yang jahat ke dalam dunia ini. Iri hati, dendam, dengki, amarah, kecemburuan. Itu sebabnya manusia saling membunuh, saling menyesatkan. Ada keserakahan, kemiskinan, kelaparan, sampar. Dibunuh. Jiwa-jiwa dibunuh. Ini semua rancangan yang jahat. Kenapa? Karena iblis berkuasa. Iblis berkuasa membawa semua yang jahat. Waktu dia bawa semua yang jahat, dia rancangkan semua yang jahat terjadi dalam hidup manusia. Semuanya ditulis dalam kitab yang ditulis luar dalam dan dimateraikan dengan 7 buah materai. Materai di sini sebagai tanda bukti wewenang si jahat merancangkan semua yang jahat dalam hidup manusia. Itu sebabnya waktu dikatakan tidak ada seorang pun yang bisa membuka materainya, Yohanes menangis. Karena selama tidak ada yang bisa membuka materainya, selama-lamanya manusia ada di bawah kuasa wewenang si jahat. Itu semua yang tertulis. Isinya apa? Waktu manusia hidup di bawah wewenang kuasa si jahat, apa yang terjadi? Manusia merintih, meratap, berkeluh kesah. Yohanes menangis. Kenapa? Karena selama tidak ada yang bisa membuka materainya, selama-lamanya manusia hidup ada di bawah wewenang kuasa si jahat. Yohanes menangis. Tetapi saya punya kabar baik buat saudara. Ayat yang ke-5 sampai 7. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis, sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud telah menang. Sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ke-7 materainya. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ke-7 roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas tahta itu. Amin. Ayat yang ke-5, perhatikan baik-baik. Jadi ketika Yohanes menangis, waktu dikatakan tidak ada seorang pun di surga, di bumi, yang layak membuka materai-materainya, Yohanes menangis. Kenapa? Karena selama tidak ada yang buka, manusia hidup di bawah kuasa wewenang si jahat. Dan semua yang si jahat rancangkan, manusia akan berkeluh kesah, merintih, dan meratap. Tetapi berkatalah seorang dari tua-tua itu, janganlah engkau menangis. Sesungguhnya singa dari Yehuda, tunas Daud, telah menang. Amin. Sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ke-7 materainya. Amin. Perhatikan siapa yang membuka ke-7 materainya? Yesus. Yesus buka satu persatu 7 materainya. Itu sebabnya waktu materai demi materai dibuka. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang pertama. Anak domba yang membuka. Apa artinya anak domba membuka materai yang pertama? Artinya anak domba melepaskan saudara dari apa yang tertulis ketika materai yang pertama dibuka. Waktu anak domba melepaskan materai yang kedua, Yohanes mendapat penglihatan. Sesungguhnya anak domba telah melepaskan saudara dari segala sesuatu
yang ditulis ketika materai kedua dibuka. Amin. Dan aku melihat di tengah-tengah takhta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua itu berdiri seekor anak domba seperti yang telah disembelih. Sebagai pemenang, Yesus digambarkan sebagai singa dari Yehuda, tunas Daud. Tapi untuk melepaskan saudara, dia digambarkan sebagai seekor anak domba yang disembelih. Dia bebaskan saudara, dia tebus saudara dari wewenang kuasa si jahat. Karena untuk menebus, Alkitab berkata, tidak ada penebusan tanpa penumpahan darah. Untuk menebus saudara, membebaskan saudara, dia harus curahkan darahnya. Itu sebabnya dia digambarkan sebagai seekor anak domba yang disembelih. Dia dibawa ke tempat pembantaian. Dia diolok-olok, dia diludahi, dia ditelanjangi, dia ditinju, dia dicambuk, dia dikasih mahkota duri, dia ditikam, darahnya tercurah. Darah yang tercurah adalah darah yang membebaskan saudara, membebaskan saya dari kuasa si jahat. Amin. Saudara berbahagia. Yes. Jadi ini semua yang terjadi. Saudara kan taunya Yesus ditikam, ditombak, darah tercurah membebaskan saya. Tetapi Yohanes mendapat penglihatan di alam roh, ini yang terjadi. Amin. Ini yang terjadi, materai demi materai dibuka. Dan ketika materai dibuka, mengerikan. Ini yang seharusnya terjadi dalam hidupmu, dalam hidup saya, ketika tidak ada seorang pun yang membebaskan saudara. Tetapi singa dari Yehuda, tunas Daud, dia sudah menang. Dia sudah melepaskan materai satu persatu. Artinya apa? Saudara dan saya sudah dibebaskan dari semua rancangan si jahat. Amin. Ayat yang ketujuh, perhatikan baik-baik. Kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi dan mereka menahan keempat angin bumi supaya jangan ada angin bertiup di darat atau di laut atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa materai Allah yang hidup dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami meteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Perhatikan baik-baik ayat yang pertama. Kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi. Dan mereka menahan keempat angin bumi supaya jangan ada angin bertiup di darat atau di laut atau di pohon-pohon. Jadi saudara bisa bayangkan, sebelum Yesus membuka materainya, bumi begitu dirusakkan, hancur. Siapa yang merancangkan? Si jahat yang merancangkan. Dan setelah Yesus menang, singa dari Yehuda, tunas Daud, ketika dia menerima gulungan kitab, dia buka satu persatu dengan darahnya. Apa yang terjadi? Aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa materai Allah yang hidup. Setelah Yesus membebaskan saudara, membebaskan saya dari rancangan si jahat. Apa yang dilakukan selanjutnya? Dia perintahkan seorang malaikat yang lain. Untuk apa? Membawa materai Allah yang hidup. Apa itu materai Allah yang hidup? Roh Kudus. Jadi saudara nggak pernah tahu sebelumnya. Dan ini dibukakan kepada Yohanes. Uncovering, unveiling, to open view what was hidden before. Tentang siapa? Tentang Yesus. Kita kan taunya selama ini, oh saya percaya sama Yesus, saya punya Roh Kudus. Betul? Saya percaya sama Yesus, saya selamat. Tetapi saudara nggak pernah tahu apa yang terjadi di sorga, di alam roh. Ini yang Yohanes lihat. Bumi begitu rusak, angin bertiup dari timur, dari barat, dari keempat penjuru. Tapi waktu Yesus melepaskan materai-materainya, apa yang terjadi di dalam roh? Ada seorang malaikat berkata, stop. Oke, stop. Kemudian ada malaikat yang lain keluar, membawa materai Allah yang hidup. Untuk apa? Untuk memateraikan setiap orang yang percaya sama Yesus. Dengan apa? Dengan Roh Kudus. Ingat Efesus 1 ayat 13-14. Ketika kamu percaya firman kebenaran, Injil keselamatanmu, maka kamu juga di dalam dia, kamu dimateraikan
oleh Roh Kudus yang dijanjikan itu. Itulah saudara, itulah saya. Amin. Jadi aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa materai Allah yang hidup. Ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Jangan merusakkan bumi dan laut atau pohon sebelum kami memateraikan hamba-hamba Allah pada dahi mereka. Sebelumnya terjadi kerusakan. Tapi Yesus membebaskan. Dengan darahnya dia beli saudara. Dan setelah itu, stop. Tunggu. Tunggu sampai kami memateraikan setiap orang yang percaya sama Yesus. Dengan apa? Dengan Roh Kudus. Amin. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimateraikan, yang percaya sama Yesus, berapa orang? 144.000 yang telah dimateraikan dari semua suku keturunan Israel. Banyak orang Kristen yang salah mengartikan. Oh Pak, nanti yang masuk surga hanya 144.000 orang Pak. Penduduk ini 5 miliar. Sedikit sekali yang diselamatkan. Kalau hanya 144.000 yang diselamatkan, buat saya kematian Yesus sia-sia. Ingat, kitab Wahyu terdiri dari lambang, simbol-simbol. Angka juga lambang, simbol. Harus diartikan. Saudara nggak bisa mengartikan letter luck, 144.000. Nggak bisa. Karena tadi di ayat sebelumnya, Yesus digambarkan sebagai anak domba Allah yang bertanduk 7. Betul? Bermata 7. Apakah di sorga Yesus bertanduk 7? No. Semua lambang, semua simbol. Tanduk, apa artinya tanduk? Kekuasaan. 7 apa? Sempurna. Di surga, Yesus mempunyai kekuasaan yang sempurna. Apa artinya 144.000 orang? 144.000, apa artinya? Banyak. Nggak ada yang bilang amin. Banyak. Dari mana saya tahu? Alkitab menerjemahkan Alkitab. Ayat berikutnya, 9. Perhatikan baik-baik. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa. Berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Kemudian daripada itu, aku melihat, ini yang Yohanes lihat, sesungguhnya, surely, bukan probably, surely, kepastian, jaminan, suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya. Amin. Dari segala bangsa, Indonesia, Malaysia, Singapura, Australia, Amerika, Afrika, Jepang, Korea, semuanya. Dari segala bangsa dan suku, Batak, Jawa, Ambon, semuanya, kaum dan bahasa, berdiri di mana? Di hadapan takhta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih. Orang Kristen selalu pakai jubah putih. Amin. Kenapa? Karena saudara menerima kebenaran Yesus. Pakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Seberapa banyak yang diselamatkan? Seberapa banyak yang dimateraikan dengan materai Allah yang hidup, Roh Kudus? Tidak terhitung banyaknya. Satu saat saudara dan saya akan melihat apa yang dilihat sama Yohanes. Amin. Saudara berbahagia. Yes. Hanya Yesus yang layak membuka materainya. Hanya Yesus yang layak membuka materainya. Materai ini berbicara tentang wewenang, kuasa si jahat. Waktu si jahat berkuasa di dunia ini. Ini semua yang tertulis dalam gulungan kitab ini. Berbicara tentang apa yang harus terjadi sama manusia ketika dunia ini ada di bawah wewenang kuasa si jahat. Hanya Yesus yang sanggup melepaskan dunia ini dari si jahat. Bagaimana caranya dia melepaskan? Dengan darahnya. Ketika dia menang, dia digambarkan sebagai singa dari Yehuda, tunas Daud. Tapi waktu dia melepaskanmu, dia digambarkan sebagai seekor anak domba yang dibawa ke tempat pembantaian. Dia disembelih. Harus ada darah yang tercurah. Darah yang tercurah adalah darah yang menebus kamu, menebus saya, membebaskanmu dari wewenang kuasa si jahat. Amin. Setelah dia bebaskan saudara, saudara tidak lagi ada di bawah wewenang kuasa si jahat. Itu sebabnya inilah beda saudara, beda saya dengan orang dunia. Mereka tidak pernah ditebus, saudara ditebus. Amin. Amin. Apa yang terjadi setelah dia bebaskan saudara? Dia materaikan saudara dengan materai Allah yang hidup. Apa itu? Roh Kudus.
setelah dimateraikan dengan materai Allah yang hidup, Roh Kudus. Apa yang selanjutnya Yohanes lihat? Sekumpulan besar, orang banyak yang tidak terhitung banyaknya. Berdiri di hadapan takhta Anak Domba Allah. Siapakah mereka? Jangan malu-malu. Saudara. Amin. Alkitab berkata, di dalam dia, ketika kamu percaya firman kebenaran, Injil keselamatanmu, di dalam dia, kamu juga ketika kamu percaya, kamu dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus bukan hanya tanda bukti kepemilikan kamu miliknya Allah, tapi Roh Kudus adalah jaminan bagian kita sampai kita menerima semua yang dijanjikan, yaitu miliknya Allah. Kapan? Waktu dia datang yang kedua kali. Amin. Waktu dia datang yang kedua kali, datang di awan-awan. Itulah saatnya. Jaminan. Kamu menerima semuanya. Penebusan yang dia lakukan. Kamu akan diangkat naik. Diubahkan. Serupa dengan tubuhnya yang mulia. Menyongsong dia di awan-awan. Diam dalam rumah Tuhan. Berdiri di hadapan takhta Anak Domba. Memakai jubah putih. Memegang daun palem. Memandang Tuhan sampai selama-lamanya. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Saudara berbahagia. Amin. Jadi kalau saudara baca kitab Wahyu, saudara takut, saudara salah. Kebanyakan orang waktu baca materai pertama dibuka, materai kedua dibuka. Aduh, kuda merah padam. Apalagi nih Pak? Aduh, nanti kita dibunuh. No. Justru saudara dilepaskan. Apalagi nih Pak? Kuda hitam dibuka, aduh kita miskin nanti. Enggak, saudara justru dilepaskan dari kemiskinan. Amin. Aduh, kuda hijau kuning, apalagi nih Pak, kita akan mengalami maut, kelaparan. No, justru saudara dibebaskan dari maut, kelaparan, sampar. Amin. Saudara dibebaskan. Tuhan buka materainya satu persatu. Artinya apa? Tuhan lepasin saudara dari wewenang kuasa si jahat. Saudara tidak lagi ada di bawah wewenang kuasa si jahat. Setelah Tuhan lepasin saudara dari materai si jahat, dia materaikan saudara kembali dengan materai Allah yang hidup. Apa itu? Roh Kudus. Sekarang Roh Kudus ada di dalammu. Tanda bukti adalah kamu miliknya Allah. Bukan hanya tanda bukti miliknya Allah, Roh Kudus yang ada di dalammu adalah jaminan. Jaminan kamu akan menerima semua yang telah dijanjikan. Yaitu penebusan. Amin. Yang menjadikan kamu adalah miliknya. Amin. Itu sebabnya setelah Yohanes melihat malaikat memateraikan semua orang yang percaya dengan materai Allah yang hidup, Yohanes melihat, dan selanjutnya aku melihat. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya satu kumpulan besar orang banyak yang tidak pernah terhitung banyaknya. Dari segala bangsa, suku, kaum, bahasa, berdiri di hadapan takhta, hadapan Anak Domba, memakai jubah putih. Amin. Itulah saudara, itulah saya. Amin. Berikan kemuliaan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara berbahagia. Amin. Nggak pernah takut menantikan kedatangan Tuhan, karena kamu sudah tahu tempat kamu di mana. Amin. Ini yang Yohanes lihat. Yang selama ini tersembunyi, yang selama ini tidak pernah disingkapkan, dibukakan sama Yohanes. Apa yang terjadi? Semuanya tentang siapa? Tentang Yesus. Inilah yang sudah Yesus lakukan buat saudara, buat saya. Dia singa Yehuda yang sudah menang. Tapi ingat, untuk menang, dia harus menjadi seekor anak domba yang disembelih. Dibawa ke tempat pembantaian. Harus ada darah yang tercurah untuk menebus kamu, menebus saya, membebaskan kamu, membebaskan saya dari materai-materai si jahat. Dari wewenang kuasa si jahat. Kamu sudah dibebaskan. Amin. Dari semua yang jahat. Ini bedanya antara saudara dan saya dengan orang dunia. Mereka belum ditebus. Saudara sudah ditebus. Amin. Kamu menjadi miliknya Allah. Amin. Dan Roh Kudus sebagai tanda milik Allah. Bukan hanya tanda milik, tapi jaminan. Amin. Ingat baik-baik, jaminan. Apa artinya jaminan? Kepastian. Saudara dan saya pasti akan diselamatkan. Amin. Berikan kemuliaan yang meriah bagi nama Yesus. Saudara masih takut? Kalau masih takut artinya saudara nggak ngerti khotbah saya. Saudara harus berbahagia. Jadi ingat baik-baik, baca kitab Wahyu, jangan takut. Apa kategori
saudara salah membaca kitab Wahyu, timbul ketakutan. Itu salah. Alkitab berkata, berbahagialah ia yang membaca dan mendengar kata-kata nubuatan ini, yang melakukannya, karena waktunya sudah dekat. Berbahagialah saudara. Berikan kemuliaan dan meriah bagi nama Yesus. Betapa kami bersyukur Tuhan, singa dari Yehuda, itu tunas Daud, Yesus Kristus telah menang, telah membebaskan kami dari semua rancangan si jahat. Ketika iblis merancangkan semua yang jahat yang harus terjadi dalam kehidupan manusia ketika dia berkuasa di dunia ini, dimateraikan dengan 7 materai sebagai tanda bukti iblis berwenang, iblis berkuasa, membawa semua yang jahat yang ada di neraka ke dalam dunia ini ketika dia berkuasa. Sehingga manusia meratap, berkeluh kesah, merintih karena semua yang jahat yang dirancangkan si jahat. Tetapi terpujilah Allah dan Tuhan kita Yesus Kristus. Dia datang ke dalam dunia ini. Dia digambarkan sebagai seekor domba yang disembelih, dibawa ke tempat pembantaian. Karena untuk membebaskan kami, menebus kami. Alkitab berkata, tidak ada penebusan tanpa penumpahan darah. Untuk menebus harus ada darah yang tertumpah. Darah anak domba tertumpah. Membebaskan kami, melepaskan kami dari materai demi materai, dari wewenang, dari kekuasaan si jahat. Kami sudah dibebaskan dari semua rancangan yang jahat. Maut, kelaparan, sampar, damai sejahtera diambil daripada bumi. Jiwa-jiwa dibunuh, gempa bumi, apapun kami sudah dibebaskan. Kami adalah orang-orang yang ditebus. Dan hari ini kami dimateraikan dengan materai Allah yang hidup, yaitu Roh Kudus. Ketika kami percaya firman kebenaran, Injil keselamatan, kami ditempatkan di dalam anak-Mu. Kami lahir baru dan kami dimateraikan dengan Roh Kudus sebagai tanda milik-Mu. Dan Roh Kudus yang telah diberikan kepada kami bukan hanya tanda milik-Mu, tetapi Roh Kudus adalah jaminan bagian kami yang menjadikan kami milik-Mu, yaitu penebusan. Kami percaya Tuhan. Itu sebabnya Yohanes mendapat penglihatan. Kemudian daripada itu, setelah Engkau memerintahkan malaikat untuk memateraikan mereka yang percaya kepadamu dengan materai Allah yang hidup, Yohanes melihat kemudian daripada itu, aku melihat sekumpulan orang banyak dari segala bangsa yang tidak terhitung banyaknya, kaum, bahasa, suku, berdiri di hadapan takhta anak domba. Satu saat nanti kami akan berdiri di hadapan-Mu Tuhan, karena kami adalah milik-Mu, sudah ditebus. Roh Kudus yang ada dalam kami adalah jaminan kami akan menerima apa yang Kau janjikan. Itu penebusan yang menjadikan kami milik-Mu. Kami akan berdiri di hadapan takhta anak domba, berpakaian putih, tidak bercacat, tidak bercelah, karena kebenaran Yesus telah kami terima. Dan kami akan berdiri di hadapan-Mu, memandang kemuliaan-Mu sampai selama-lamanya. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya, yang berbahagia, sama-sama kita katakan amin.